Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai sistem hukum dalam mata kuliah mata ilmu. Ya, saya Dewi Nur Hasanah, nomor induk mahasiswa 2241103024141 dan di samping saya adalah. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dengan NIM 2241103024143. Ya. Sistem hukum pertama, Common Law, kedua, Civil Law, ketiga, Socialist Law, keempat, Islamic Law. Oke, jadi yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau juga bisa disebut dengan Common Law. Sistem hukum Anglo-Saxon mulai berkembang di United Kingdom pada abad 11. Sistem hukum Anglo-Saxon berlaku di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia, termasuk Malaysia, Singapura, dan India. Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang kemudian mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Hakim juga mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, termasuk menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut doktrin The Doctrine of Precedent atau stare decisis. Doktrin ini berpendapat bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada, berdasarkan putusan hakim lain dalam perkara sejenis sebelumnya. Dalam hal putusan hakim sudah out of date, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat yang dimilikinya. Adanya prinsip ini didasarkan pemikiran bahwa nilai dari tujuan hukum, kepastian hukum. Untuk itu, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum yang tertulis. Dengan konsep tersebut, maka konsekuensinya adalah hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Selanjutnya yaitu ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering juga disebut sebagai civil law. Sejarahnya, sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus abad 4 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan kodifikasi dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Justinianus. Dalam perkembangannya, ketentuan Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi di negara-negara seperti Jerman, Belanda, Italia, Prancis, dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Selanjutnya, yaitu perbedaan antara common law dan civil law. Yang pertama, sistem hukum common law didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim, sedangkan pada sistem civil law didominasi oleh hukum tertulis atau kodifikasi. Yang kedua, sistem hukum common law tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan pada sistem civil law pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan berdasarkan sistem peradilannya. Yang pertama, sistem hukum common law menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. Sedangkan pada sistem peradilan civil law tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumannya sekaligus menjatuhkan putusan. Yang kedua, dalam sistem peradilan common law, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis melalui asas the binding of first of precedent. Sedangkan dalam sistem peradilan civil law, hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis. Yang terakhir,
yaitu sistem peradilan di Kemenlau menganut asas adversary system, yaitu pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan pada sistem peradilan sivil law, hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan, yaitu penggugat dan tergugat. Dan perkara pidana, keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang. Oke, yang selanjutnya adalah sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun 1971. Di sini juga dituliskan bahwa sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme dan menganggap sebuah masyarakat komunis sebagai tujuan puncaknya. Dengan berpindahnya pemilikan alat-alat produksi ke tangan masyarakat, individu akan dilibatkan seperti halnya negara dan hukum yang dibenarkan hanya oleh kebutuhan dan paksaan. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Intinya tidak ada sumber hukum yang resmi. Sumber hukum yang ada hanyalah sebagai berikut. Hukum adalah penguasa negara, dan yang kedua adalah hukum membela rakyat proletar. Dan Quigley menggambarkan sistem hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme, dan yang memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis. Contohnya, yang pertama adalah Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Selain itu juga dalam buku Ilmu Negara karya Dr. Putra Astomo SHMH, dalam buku ini dijelaskan negara-negara yang mempergunakan sistem hukum sosialis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah yurisdiksi sosialis yang lebih tua seperti Polandia yang tadi saya jelaskan, Bulgaria, Hungaria, Cekoslovakia, Romania, Albania, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Mongolia, dan Kuba. Dan yang kedua adalah kelompok hukum sosialis yang baru seperti Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana. Oke. Untuk sistem hukum sosialis hanya sampai situ. Selanjutnya adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika, secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam bersumber pada yaitu Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam. Yang kedua, Sunnah merupakan cerita atau cara hidup Nabi. Yang ketiga, Ijma merupakan kesepakatan para ulama besar. Yang keempat adalah Qiyas merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Berikut beberapa ciri khas sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum yang lain, yakni yang pertama bersumber pada wahyu Allah, Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijtihad. Ketentuan-ketentuan didasarkan pada akhlak dan agama. Terus sanksi terhadap pelanggarannya adalah rangkap, yakni sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Dan terakhir tujuannya agar masyarakat tentram di dunia dan di akhirat. Nah, pada hakikatnya keistimewaan hukum Islam antara lain yaitu universal atau internasional dan menyeluruh. Yang kedua, humanity, insaniah, kemanusiaan, dan penuh kasih. Yang terakhir adalah morality, moral atau akhlak. Sementara itu, karakteristik hukum Islam antara lain yang pertama adalah utuh, yang kedua harmoni, dan yang ketiga sempurna. Dalam bahasa Arab, harokah, waqotoh, dan takamul. Penutup. Nah, jadi itu pemaparan materi yang sederhana dari kelompok kami yang tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan.
Sekian, terima kasih. Soalnya kalau terima jadi itu teman saya. Taehyung is eating bakwan. Thank Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.